Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali ya di perkuliahan kita hari ini. Ini mohon maaf nih suara saya nggak bisa keras ya. Kebetulan masih dalam pemulihan ini. Mohon doanya dari semuanya nih ya. Udah seminggu ini nih, rada kurang sehat. Oke, kita mulai. Nah, saya kali ini ingin menjelaskan terkait tentang elektrokimia ya. Nah, elektrokimia itu yang akan dibahas yaitu terkait tentang ada sel galvani nanti yang akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua tentang sel elektrolisis gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya hanya pengantar saja ya untuk kali ini, yaitu akan lebih banyak membahas tentang apa sih yang harus disiapkan ya untuk kita mempelajari tentang sel galvani dan elektrolisis ini. Karena ini sesuatu yang sangat penting, jadi Anda harus kuat di reaksi ya, khususnya reaksi redoks ya. Karena di dalam mempelajari sel galvani ataupun sel elektrolisis kuncinya adalah redoks, yaitu reaksi oksidasi, reduksi dan oksidasi ya tentunya. Gitu. Baik, kita akan mulai. Saya ingin mengulang kembali lah ya, sebetulnya ini mengingat kembali dari teman-teman semua ya, waktu SMA mungkin juga sudah dipelajari ya sebetulnya tentang reaksi redoks ini. Jadi kita mengingatkan kembali di sini karena kita masih di kimia dasar. Jadi reduktor, apa itu reduktor, apa itu oksidator, tentu teman-teman masih ingat betul ya, di mana reduktor ini yang selalu kita ingat adalah dia mengalami oksidasi. Gitu ya. Jadi kalau reduktor, dia mengalami oksidasi. Itu cara mengingatnya kan biasanya begitu ya. Reduktor mengalami oksidasi, sedangkan oksidator mengalami reduksi. Jadi kebalikannya. Gitu. Karena apa? Karena reduktornya sendiri adalah sebagai zat yang mengalami reaksinya. Jadi namanya reduktor, tapi dianya sendiri justru mengalami reaksi oksidasi gitu ya. Karena fungsi dia reduktor itu mereduksi ya. Jadi untuk mudah mengingatnya adalah bahwa fungsi reduktor itu adalah mereduksi. Sama halnya kalau kita mengingat koruptor misalnya ya. Koruptor itu adalah yang membuat apa? Korupsi kan gitu ya. Jadi artinya reduktor itu sendiri adalah yang mereduksi ya. Mereduksi siapa? Mereduksi orang lain gitu ya di sini, yaitu mereduksi oksidator. Jadi dirinya sendiri dia tentu mengalami oksidasi. Nah, apa itu oksidasi? Oksidasi itu adalah penambahan bilok atau penambahan bilangan oksidasi. Nanti kita jelaskan ya bilangan oksidasi. Sebetulnya kalau bilangan oksidasi sendiri kan sudah kita pelajari di kimia dasar 1 ya waktu itu. Jadi perbedaan yang menyolok dari reduktor dan oksidator adalah kembali kita ingat bahwa reduktor ini adalah yang mengalami oksidasi gitu ya. Oksidator yang mengalami reduksi. Sedangkan oksidasi naik. Mengingatnya adalah oksidasi naik, reduksi itu turun. Mereduksi itu turun, artinya dikurangi gitu kan ya. Mengurangi, reduksi itu turun. Jadi kalau kita lihat di sini ada contoh reaksi ya. Reaksi redoks yaitu reduksi dan oksidasi di mana Fe3+ dia berubah menjadi Fe2+ ya, bisa terlihat ya oleh teman-teman semua. Jadi ada Fe3+, dia berubah menjadi Fe2+, maka apa yang terjadi di sini? Maka Fe3+ ini berubah menjadi Fe2+ mengalami penurunan bilangan oksidasi ya. Jadi turun bilangan oksidasinya. Nah, kemudian sedangkan kalau yang oksidasi dia mengalami naik yaitu I-
berubah menjadi I2. Jadi kalau I2 itu bilangan oksidasinya berapa? 0 ya. Jadi bilangan oksidasinya kalau I2 itu adalah 0. Jadi kalau dari -1 ke 0, itu naik apa turun? Naik ya? Naik ya. Nah, jadi dia mengalami oksidasi. Ingat, yang mengalami reduksi adalah dia sebagai oksidator ya. Nah, oksidator dia mengalami reduksi. Jadi hal ini Fe3+ disebut sebagai oksidator, sedangkan I- iodium itu bersifat sebagai reduktor. Sehingga kalau misalnya kita lihat, sebentar ya, kita coba ditampilkan biar lebih mudah. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya Fe2+ menjadi Fe2+ dulu nih ya. Maka dia mengalami reaksi reduksi. Nah, kalau dia mengalami reduksi, maka dia tentu sebagai oksidator ya. Kemudian kenapa dia mengalami penurunan bilangan oksidasi? Karena dia mengikat elektron. Kenapa kalau dia mengikat elektron turun bilangan oksidasinya? Jadi lebih detil lagi, kalau Anda sudah jadi mahasiswa, pertanyaan-pertanyaannya itu jauh lebih detil lagi ya. Kalau dulu waktu SMA mungkin pertanyaannya cukup Fe3+ berubah menjadi Fe2+, selesai, dia mengalami reduksi. Tapi kalau sudah jadi mahasiswa, Anda kejar terus gitu ya. Jadi Fe3+ menjadi Fe2+ turun. Kenapa dia turun? Gitu pertanyaan selanjutnya ya. Karena dia mengikat elektron, ya, menerima elektron, boleh gitu ya. Nah, kenapa kalau dia menerima elektron atau mengikat elektron kok turun gitu bilangan oksidasinya? Karena elektron itu bermuatan negatif. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu positif ditambah negatif, maka positifnya akan berkurang. Karena 3+ ditambah 1 elektron, maka dia akan berubah, 1+-nya itu akan mengikat elektron yang bermuatan negatif. Ya, jadi Anda harus terbayang betul ini ya pelajarannya. Karena sudah jadi mahasiswa, cara menjelaskannya harus seperti itu. Biasanya ini sering ditanyakan pada saat nanti tugas akhir. Ya, biasanya pada saat-saat seminar ya atau pada saat sidang itu kembali lagi ke materi-materi kimia dasar. Pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul, kimia dasar itu akan banyak ditanyakan nanti ya. Silakan Anda tanyain ke kakak-kakak kelas kalian gitu ya, pasti. Nah, cuma memang kita harus agak lebih dalam membahas tentang yang dasar-dasar ini gitu ya. Jadi kajiannya lebih dalam lagi. Nah, sehingga kalau oksidasi itu adalah I- ya, tadi berubah menjadi I2. I- adalah minus, berubah menjadi 0 itu naik. Nah, kenapa kok menjadi 0? Berarti kan ada sesuatu yang dilepaskan. Dilepaskannya apa ya? Elektronnya dilepaskan. Jadi muatan -1-nya itu dilepaskan, dikeluarkan. Kalau dilepaskan, maka posisi elektronnya itu kita tulisnya adalah di posisi sebelah kanan. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi, kenapa kok di situ ada 2 elektron? Sedangkan perubahannya itu kan dari -1 ke 0. Kalau -1 ke 0 kan sebetulnya yang dikeluarkannya itu adalah 1 elektron. Kok kenapa ini kok bisa jadi 2 elektron yang dikeluarkannya? Kenapa? Karena dia menghasilkan senyawa I2. I2 itu tidak bisa dipecah gitu ya, menjadi I dan I, nggak bisa gitu. Dia udah menjadi satu kesatuan, jadi menjadi I2. Nah, kalau dia sudah jadi I2, maka masing-masing I ini akan melepaskan 1 elektron. Karena I-nya ada 2, artinya menjadi 2 elektron yang dilepaskan. Gitu ya. Nah, untuk dijumlahkan, maka cara yang biasa digunakan adalah jumlah elektron yang terlibat di sini harus sama.
Kenapa? Karena reaksi reduksi ini tidak ada reaksi yang lain di sana. Jadi ada proses transfer elektron. Ya. Jadi ada elektron yang dilepaskan, tentu ada elektron yang diterima. Jadi ada yang melepaskan elektron, tentu ada yang menerima elektron. Nah, sehingga jumlah elektron yang terlibat di dalam reaksi ini itu harus sama. Kita lihat di sini oksidasi dia melepaskannya 2 elektron, sedangkan di reduksi hanya menerima 1 elektron. Maka apa yang kita lakukan biasanya dilakukan perkalian silang. Perkalian silang itu misalnya yang atas itu 1 elektron, kemudian yang bawah yang terlibatnya adalah 2 elektron, maka yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1, itu maksudnya perkalian silang ya. Jadi yang dimaksud dengan perkalian silang itu adalah seperti itu. Jadi kalau elektron yang di atasnya 1, kemudian elektron yang di bawahnya itu 2, maka yang atas semua dikali 2, kemudian yang bawah semua dikali 1. Apa yang terjadi? Nah, ini menjadi 2 Fe3+-nya, kemudian elektronnya juga menjadi 2 Fe2+ juga menjadi 2. Sedangkan yang di bawah tetap kan karena dikalikan dengan 1. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini kita boleh menjumlahkan. Ya. Jadi kalau setelah menjadi ini kita boleh menjumlahkan ya, teman-teman ya. Nah, baru kita dijumlahkan seperti ini. Nah, di dalam penjumlahan elektron itu tidak perlu lagi ditulis. Ya, kenapa elektron tidak perlu ditulis? Nah, pertanyaan lagi kan ya muncul lagi. Karena di sebelah kiri itu 2 elektron, di sebelah kanan 2 elektron. Artinya secara ilmiahnya ada elektron yang dilepaskan, ada elektron yang diterima. Jadi sebetulnya elektronnya sudah nggak ada di situ. Ya. Jadi misalnya Anda membuang membuang 2 buah kelereng misalnya, maka kelereng itu ada yang ngambil kan 2. Ya sudah, berarti si elektronnya itu sudah tidak terlihat lagi sama kita. Karena yang tadinya di saku misalnya ya, di saku kita udah saya lempar aja 2 gitu kan di jalan, kelihatan elektronnya ya. Nah, sekarang elektronnya diambil sama orang, dimasukin lagi saku sama orang itu, nggak kelihatan lagi elektronnya. Itu sebetulnya prinsip-prinsip dasar ya. Jadi prinsip-prinsip dasar yang harus kalian pahami. Jadi harus betul-betul memahami apa yang menjadi landasan dari reaksi oksidasi reduksi atau reduksi oksidasi. Sehingga elektronnya itu tidak perlu ditulis baik di kiri ataupun di kanan. Mungkin kalau waktu di SMA dulu, kenapa sih nggak usah ditulis? Ya karena habis, dua-duanya habis gitu ya. Nah habisnya sendiri kita nggak paham gitu. Artinya habis itu gimana? Gitu ya. Nah di tingkat yang lebih tinggi lagi kita betul-betul harus memahami kenapa elektron itu tidak ditulis lagi ya. Karena ada elektron yang ada di dalam imin itu dikeluarkan, kemudian ada yang menerima lagi. Jadi seolah-olah elektronnya nggak ada, gitu kan? Sudah nggak ada lagi elektron di situ. Itu secara ilmiahnya ya, yang bisa kita jelaskan. Jadi itu tentang reaksi redoks, yaitu ada contoh-contohnya ya. Nah, sekarang ini ada beberapa oksidator penting yang harus kalian pahami. Gitu. Misalnya untuk batu kawi atau MnO2 ada KMnO4, ada kalium bikromat, ya, ada kalium klorat, kemudian ada asam iodat. Nah, yang harus diingat, ini harus diingat ya, mereka reaksi dasarnya seperti apa? Oksidator tadi apa? Oksidator adalah yang mengalami reaksi reduksi. Ya, artinya mengalami penurunan bilangan oksidasi. Jadi Anda harus tahu reaksi dasarnya. Kalau MnO2 dia tereduksi, maka dia akan berubah menjadi Mn2+. Nah, Mn2+, kenapa turun? Nah, itu masing-masing tolong dikasih tanda sama Anda ya. Sama kalian dikasih tanda. MnO2
berubah menjadi Mn2+. Nah, Mn di dalam MnO2 itu berapa bilangan oksidasi? Kan gitu ya. Karena kan harus tahu turun itu dari berapa ke berapa. Kalau naik nanti ke berapa ke berapa. Nah, ini sudah saya ajarkan di kimia dasar 1 ya. Coba kita hitung MnO2 itu Mn-nya berapa bilangan oksidasinya? Coba. Ayo, ada yang bisa? Siapa? Masih ingat lah, pastilah ya. Caranya seperti apa? Cara ngitungnya Mn ditambah 2 kali O itu berapa bilangan oksidasinya? -2 ya? -2, Pak. -2 sama dengan 0. Jadi Mn-nya berapa? Plus 4. Plus 4. 7. Plus 4 ya. Plus 4. Nah, ini nih. Ini. Nah. 4 ya, Pak. Aduh. Sama dengan kick ya. Kicknya Unjani kan begini. Oke ya, jadi plus 4, teman-teman ya. Oh, diulangi lagi. Jadi Mn, cara ngitungnya ya, Mn, bilangan oksidasi Mn, jadi tulis saja Mn, ditambah dalam kurung ya, O2 berarti 2 kali -2, karena O-nya adalah bilangan oksidasinya -2, sama dengan 0. Maka -2 kali 2 itu -4 ya. Betul ya, -4. Nah, sehingga -4 ditambah berapa supaya sama dengan 0, kan gitu kan? Ya. Jadi Mn-nya berapa? Sekali lagi? Plus 4. Plus 4, gitu ya. Atau 4 plus, boleh. Gitu ya. Nah, sehingga jelas kenapa batu kawi itu MnO2 itu disebut sebagai oksidator. Jadi kalau pertanyaannya begitu nanti ya, kenapa MnO2 batu kawi disebut oksidator? Karena dia mengalami reaksi reduksi. Dari berapa ke berapa reduksinya? Dari 4 plus ke 2 plus. Nah, kalau 2 plus bisa terlihat gitu. Mn kok 4 plusnya dari mana? Dikejar lagi nanti pertanyaannya. 4 plusnya dari mana? Dijelasin. Ya, Mn ditambah dalam kurung -2 dikalikan 2 sama dengan 0. Maka Mn-nya adalah plus 4. Itu ya caranya. Nah, sana satu lagi lah contoh ya. MnO4- atau KMnO4. Kita lihat MnO4-nya saja ya. Dia dalam suasana asam berubah menjadi Mn2+. Berapa Mn-nya? Mn ditambah dalam kurung 4 kali -2 sama dengan -1, karena MnO4- kan, jadi sama dengannya Positif sama dengan 7. -1. Berapa positif tuh? 7. 7. Positif 7. Saya, wah 5 itu mah dapat. Salah. Ya, Ingatnya hasil jadinya, Pak. Aduh. ah, Ingatnya hasil jadi reaksinya, Pak. Aduh, 5 T, Pak. iya ya. Jadi 7 plus berubah menjadi 2 plus. Ya, nanti elektron yang dikeluarkannya ya tentu apa elektron yang diterima ya di sini ya. Elektron diterimanya ya 5 nanti kan. Nanti kita lihat contoh-contoh reaksi. Yang penting prinsip dasarnya dulu betul-betul dikuasai ya. Ini hal yang seperti mudah waktu dipelajari Pak oksidator reduktor mah gampang lah gitu kan ya, tapi tidak paham tentang esensinya, itu yang paling penting ya, paham. Jadi dulu sering diingat ya, MnO4- berubah menjadi Mn2+, MnO4- dalam suasana basah berubah menjadi MnO2, itu diingat gitu ya, boleh, tapi harus dipahami. Sekarang dalam suasana basah, contoh MnO4- tadi sudah 7+ ya, MnO2 pun Mn-nya adalah sudah tadi dihitung di atas, yaitu menjadi 4+. Sehingga MnO4- dalam suasana basah, dia turun dari 7+ berubah menjadi 4+. Turun. Intinya adalah turun, betul ya? Oke, dan lain-lain. Silakan nanti Anda pelajari ya, Cr2O72-, itu Cr-nya berapa tuh? Ya, menjadi Cr3+, kemudian ClO3- berubah menjadi Cl-, IO3- berubah menjadi I-, itu berapa?
Nah, kalau CR2 kira-kira berapa coba dihitung? Secara logika gampang itu. Ya. 14 kemudian dikurangi 2, 12. 12 dibagi 2 berapa? Plus 6. Plus 6. 6 atau 6 plus. Ya, ingat karena CR-nya ada 2 ya. Jadi nanti hasilnya dibagi 2. Karena yang kita ingin tahu adalah CR-nya saja, bukan 2 CR atau CR2, bukan, tapi CR-nya. Oke? Jadi di dalam CR2O7 itu CR-nya bilangan oksidasinya adalah 6 plus. Berubah menjadi CR3+. Itu pun tuh turun. Ya, karena ini turun, maka dia mengalami reaksi reduksi. Karena dia mengalami reduksi, maka dia disebut dengan oksidator. Ya. Jadi oksidator itu adalah mengoksidasi orang lain, ya, namanya juga oksidator ya, eksekutor. Eksekutor itu tidak pernah mengeksekusi dirinya sendiri, ingat ya. Misalnya eksekutor tembak mati gitu kan. Apa dia nembak dirinya sendiri kan tidak gitu ya. Dia akan menembak orang lain. Itu prinsip dasarnya, logika-logikanya ya. Jadi oksidator berarti dia mengoksidasi orang lain. Kalau dia mengoksidasi orang lain, maka dirinya sendiri mengalami reduksi. Karena orang lain yang mengalami oksidasi. Karena dia memang oksidator ini mengoksidasi orang lain. Oke ya, kita lanjut. Nah ini banyak lah ya. Caranya sama dengan yang tadi. Yang paling penting kamu ingat aja, H2O2 berubah menjadi H2O. Itu betul harus diingat. Ya, dalam suasana asam. Dalam suasana basa, asam peroksid berubah menjadi apa ya? Menjadi OH-. Itu betul harus diingat. Jadi ada sesuatu yang memang harus Anda ingat, ada sesuatu yang harus Anda pahami. Ya. Tapi kalau mengingat gini nggak sulit. Ya, SO32- berubah menjadi SO2 gitu kan. Dan biasanya di dalam soal-soal itu berubah menjadi apanya itu ditulis gitu. Jadi lebih enak sebetulnya kalian ini ya. Sudah ditulis, hanya tinggal mana oksidator, mana reduktor, dia dari berapa ke berapa kalau dia naik, kalau dia turun dari berapa ke berapa. Sudah, itu aja. Berapa jumlah elektron yang terlibat. Jadi prinsip dasar dari redox itu. Ya. Jadi yang pertama Anda harus tahu mana oksidator, mana reduktor. Kalau dia oksidator, reduksinya dia dari apa ke apa. Misalnya H2O2 dalam suasana asam dia berubah menjadi apa? Berubah menjadi H2O. Dan seterusnya. Sehingga setelah kita tahu itu, baru kalau dia turun, turunnya dari bilangan oksidasi berapa ke berapa. Kalau naik, dia dari berapa ke berapa. Terakhir adalah berapa jumlah elektron yang terlibat. Ya, oke. Nah, ini beberapa reduktor. Karena dia reduktor, kita selalu ingatkan bahwa dia mereduksi orang lain. Ya, mereduksi zat lain. Sehingga dirinya sendiri mengalami oksidasi. Jadi akal sehatnya dipakai. Kalau kata Rocky Gerung tuh begitu ya. Jadi dalam menjawab itu jangan coba apa yang Anda ketahui tentang reduktor. Reduktor adalah suatu zat yang mengalami reaksi oksidasi. Kenapa reduktor mengalami oksidasi? Wah, itu pertanyaan lagi kan. Karena reduktor itu adalah zat yang mampu untuk mereduksi zat lain. Atau zat yang mampu mereduksi orang lain gitu ya. Kalau saya selalu mengibaratkan senyawa-senyawa kimia ini adalah sesuatu yang hidup gitu ya. Sehingga kita dalam mempelajarinya jauh lebih enak, jauh lebih jauh lebih mudah gitu kan ya. Anggap mereka tuh bukan benda-benda mati. Anggap mereka sebagai benda-benda hidup karena sebetulnya mereka benda hidup. Kenapa? Karena dia punya energi. Ya, punya energi kan, materi. Karena dia suatu materi, maka dia pasti punya energi. Jadi anggap aja memang mereka benda-benda hidup aja lah ya. Nah, sehingga kalau dia mereduksi
orang lain, maka dirinya nggak mungkin mengalami reaksi reduksi, gitu kan ya. Maka dia akan mengalami reaksi oksidasi. Itu logika-logika yang harus Anda pahami ya dalam mempelajari reaksi redoks. Nah, di sini karena dia mengalami oksidasi, maka apa yang terjadi? Kalau dia mengalami oksidasi, maka dia pasti mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Naik bilangan oksidasinya. Dari berapa? Contoh H2. H2 berubah menjadi H+. Dari berapa ke berapa tuh naik bilangan oksidasinya? H2 menjadi H+. Dari berapa ke berapa bilangan oksidasinya? Dari 0 Oke, ke 1. H2 itu 0, betul ya. H2 itu 0 berubah menjadi 1+, berarti naik. Gitu ya. H2S berubah menjadi S. Berapa S di dalam H2S? Minus 2. Minus 2. Ya. Minus 2 berubah menjadi 0 dan seterusnya. Saya yakin Anda sudah bisa nanti ya. C2O4 2- itu berapa? Oke, kita coba aja deh ya. C2O4 2-. C2-nya itu kalau saya lihat minus 8, 6 dikurangi 2, 6 dibagi 2. Berarti berapa? 3? 3+ ya? Setuju ya semua 3+ ya? 3+. Sedangkan CO2, C-nya berapa bilangan oksidasinya? 4+. Oke, berarti naik ya. Naik dari 3+ berubah menjadi 4+. Semua Anda bisa hitung. SO2 berubah menjadi SO4 2- berapa S-nya? Ya, berapa kenaikannya? Berapa elektron yang terlibatnya di sana? Ya. Jadi semua Anda bisa menghitungnya dengan mudah. Ya, dengan mudah. Oke, ini yang lain. Jadi walaupun Anda nggak ingat, misalnya ya, nggak ada masalah. Ya, kalaupun nggak ingat, yang penting prinsipnya tadi, yang paling penting prinsipnya tadi. Ya, misalnya NO2- berubah menjadi NO3-, N-nya berapa di dalam NO2- berubah menjadi NO3-, N-nya berapa di dalam NO3-. Bilangan oksidasinya ya berapa? Harus naik, berarti harus naik gitu. Kalau dia mengalami reaksi oksidasi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa ngikuti ya? Jadi harapan saya Anda sudah jadi mahasiswa, ingat menjelaskannya tidak hanya reduktor mengalami reaksi oksidasi. Oksidasi itu naik, tapi nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutannya tadi. Ya, Anda harus bisa memahaminya. Oke? Ya. Nah, contoh lah ya. Ini ada contoh soal, katanya, lihat. Misalnya MnO4- ditambah SO3 2- ditambah H+ menghasilkan Mn2+ ditambah SO4 2-. Itu pertanyaan nomor 1. Kemudian reaksi redoks yang kedua adalah Sn2+ ditambah Hg2+ ditambah Cl- berubah menjadi Sn4+ menjadi Hg2Cl2. Maka pertanyaannya biasanya adalah tentukan mana yang bertindak sebagai reduktor dan mana yang bertindak sebagai oksidator. Ya, tentu tadi sudah ada ya bahan-bahannya di sana. Kemudian yang kedua biasanya tentukan atom mana yang mengalami reduksi dan oksidasi. Karena tidak semua atom yang terlibat di dalam reaksi tersebut itu mengalami perubahan bilangan oksidasi. Tidak semua. Jadi hanya yang terlibat saja yang mengalami reaksi reduktor dan oksidator. Jadi atom yang mengalami reduksi oksidasinya harus paham yang mana ya. Serta tuliskan perubahan bilangan oksidasinya. Nah, jadi lengkap betul ini pertanyaannya sudah sangat lengkap betul
sehingga Anda nanti akan memahami ya. Biasanya dipakai garis gitu ya. Misalnya MnO4, Mn-nya dikasih tanda, dikasih garis, kemudian ditujukan ke Mn gitu ya. Kemudian SO32-, S-nya dikasih garis, ditujukan ke S yang ada di SO4 2-. Biasanya begitu ya. Untuk mempermudah saja gitu. Sehingga kita fokus nanti ke unsur-unsur yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Oke. Nah, kita lihat ya, ada teknik penyelesaian reaksi redoks yang saya biasa gunakan adalah cara setengah reaksi karena ini yang paling mudah. Ya, yang paling mudah dan paling simpel lah ya cara ininya. Jadi tuliskan reaksi reduksi dan oksidasi secara terpisah tadi sudah. Kemudian samakan jumlah atom di kedua sisi. Nah, hanya yang perlu diingat adalah kalau reaksinya dalam suasana asam, kekurangan H tambah H+, kekurangan O tambah H2O, itu aja harus diingat ya. Dalam suasana basa, O dalam bentuk OH-, H dalam bentuk H2O. Jadi dua hal itu. Nah, kalau asam, kalau lupa ya, kalau Anda lupa, pokoknya kalau dalam suasana asam itu pasti ada H+ dan H2O. Itu aja yang harus diingat oleh Anda ya. Jadi cara mengingatnya adalah kalau dalam suasana asam pasti di situ ada H+ dan H2O. Tinggal memikirkan kalau kekurangan H apakah ditambah H2O atau ditambahkan H+, kan gitu ya. Jadi untuk mengingatnya kalau kekurangan H ya udah pasti H+ lah, nggak mungkin H2O. Karena H2O itu ada O-nya. Jadi kalau ada O-nya biarin untuk kekurangan O gitu. Cara mengingatnya begitu ya. Pokoknya kalau kekurangan H tulis dalam bentuk H+. Karena di situ hanya ada H+ dan H2O. Jadi kekurangan O pasti H2O. Gitu juga boleh ya cara mengingatnya. Kemudian dalam suasana basa pasti ada apa? Ada OH- dan H2O. Jadi kekurangan H itu tidak mungkin dalam bentuk OH- gitu. Karena OH- itu suasananya basa. Jadi kekurangan H pasti dalam bentuk H2O. Karena H2O ini dia bersifat asam atau bisa bersifat basa. Tapi kalau kekurangan O pasti dia tambahannya OH-. Gitu ya, cara mengingatnya begitu. Kalau lupa. Tapi kalau diingat-ingat sih mudah ya. H+, kalau kekurangan O, OH- gitu ya. Lainnya tambah H2O. Boleh juga begitu ya untuk mengingat. Kemudian samakan jumlah muatan dan elektron, kemudian jumlahkan kedua reaksi tersebut. Sama dengan yang tadi ya. Jadi samakan jumlah muatan dan samakan jumlah elektronnya. Gitu. Nah, contoh misalnya, yang ini ya, contohnya MnO4 dengan HCl dalam suasana asam. Jadi H2SO4-nya tidak ikut terlibat ya. Kenapa? Karena dia hanya untuk suasana saja. Ya. Jadi reduksinya MnO4- berubah menjadi Mn2+. Nah, karena di sini kekurangan O kita tulis dalam bentuk H2O ya, karena kurang O. Ini suasananya asam. Nah, sebelah kiri kurang apa tadi? Kurang H ya. Sebelah kiri, maka tulis dalam bentuk H+. Begitu caranya. Ya. Jadi saya ulangi. Nah, ini yang paling penting ini dulu. Yang Anda tulis ini dulu ya. MnO4- berubah menjadi Mn2+. Udah tulis begini sehingga di sebelah kanan itu tidak ada O-nya. Di sini kan ada O di sebelah kiri. Sebelah kiri layar ya. Nah, maka kita tambah dalam bentuk H2O karena dalam suasana asam kekurangan oksigen kita tulis dalam bentuk H2O. Kemudian dalam bentuk di sebelah kirinya kekurangan H kita tulis dalam bentuk H+. Nah, setelah itu baru kita samakan jumlah O-nya, ini ada 4.
Kemudian H-nya juga ada 8, kita tulis dalam bentuk ini. Kemudian reduksi itu reaksi yang mengikat elektron. Jadi elektronnya disimpan di sebelah kiri. Ya. Reaksinya disimpan di sebelah kiri. Nah, berapa jumlah elektron yang terlibat? Tadi sudah dipelajari, yaitu dari 7+ ke 2+, berarti ada 5 elektron yang terlibat. Nah, udah selesai nih? Belum? Belum. Anda harus cek muatan dari sebelah kiri dengan sebelah kanan harus sama untuk memastikan. Ya, untuk memastikan apakah reaksi ini sudah benar atau enggak, Anda cek muatan di sebelah kiri dengan muatan di sebelah kanan harus sama. Coba lihat, -1 ditambah 8+ adalah 7+ ya. 7+ Betul? Pak. 7+ ditambah 5 minus ditambah -5 berarti 2+. Oke ya. Jadi di sebelah kiri sudah 2+, kemudian di sebelah kanan Mn2+. H2O-nya kan 0, tidak bermuatan. Jadi muatan di kiri dengan muatan di sebelah kanan sudah sama. Jadi ini sudah clear, artinya sudah benar. Sudah yakin ya. Nah, kemudian yang oksidasinya Cl- berubah menjadi Cl2, ini naik ya, dari -1 ke 0, Cl-nya ada 2, kita samakan 2, kemudian elektronnya ada di sebelah kanan karena dia melepaskan. Berapa elektron yang dilepaskan? Harus 2. Ya. Nah, harus 2 gitu. Sehingga ini ada 2 di sini. Nah, kalau gini baru kita samakan jumlah unsur atau atomnya sama, kemudian jumlah muatannya juga sudah sama. Nah, sekarang tugas terakhir adalah menjumlahkan. Ingat, menjumlahkan itu jumlah elektron yang terlibat harus sama, yaitu menggunakan perkalian silang. Ya. Jadi yang bawah dikalikan 5, kemudian yang atas dikalikan dengan 2. 2-nya dari sini. Ya. Oke, tinggal dijumlahkan aja ya. Nah, jadi ini sudah selesai, reaksi redoksnya sudah selesai. Ya. Nah, kalau mau reaksi molekulnya boleh juga ya dilengkapi. Misalnya kalau MnO4- ya berarti jadi KMN lah ya, nggak mungkin jadi yang lain gitu. H+-nya yang Cl-nya boleh ditambah jadi HCl, kemudian H+-nya di H2SO4, kemudian Mn-nya pasti menjadi MnSO4, kemudian ada H2O ya, kemudian ada 5 Cl2. Nanti tinggal disamakan aja kalau ini ya, lebih mudah lah kalau untuk membuat reaksi molekulnya ya. Tapi yang paling penting sebetulnya bukan reaksi molekulnya tetapi reaksi ionnya karena ini yang berinteraksi betul di dalam reaksi itu ya. Nah, kemudian karena di sini tidak ada K, di sini ada K, kemudian di sebelah kanan tidak ada K, maka K-nya pasti bereaksi dengan K2SO4 ya. Jadi menjadi K2SO4. Ini kalau disamakan jumlahnya seakan sama. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Saya sudah nggak usah jelasin. Saya kira ini di PowerPoint sudah tinggal klik saja. Anda ikuti aja arahannya tadi ya. Kekurangan O dalam suasana basah itu tambahnya OH-. Kalau kekurangan H ditambahnya H2O. Gitu ya. Kemudian perkalian silang. Kemudian kita jumlahkan. Oke. Nah, setelah dijumlahkan baru yang bisa dicoret boleh Anda coret ya. Misalnya Pak ini sama Pak, ada OH- di kiri dengan di kanan. Ya boleh dicoret lah ya, pasti. Misalnya H2O juga ada Pak di sebelah kiri ini ada 4 H2O-nya. Kemudian di sebelah kanan juga ada 3 H2O-nya, ya boleh Anda dihilangkan ya. Jadi 4 H2O di kiri, kemudian ada 3 H2O, maka H2O yang di sebelah kanan dihilangkan aja. Ini akan menjadi seperti ini jadinya ya. Lebih sederhana lagi reaksinya. Jadi kalau ada yang sama, baik ion ataupun senyawa di kiri dengan di kanan, Anda boleh coret
aja, mana yang paling besar ya disitulah dia ditambahkannya ya. Kayaknya H2O kan di sebelah kiri, ya udah H2O tinggal 1. 6 OH- ini dicoret karena di sini ada 8 OH- sehingga OH- yang sebelah kanan hanya tinggal 2 OH-. Gitu. Kemudian bisa dilanjutkan dengan reaksi molekul ya. Reaksi molekul diikuti aja MnO4 udah pasti dia menjadi KMnO4. Kemudian PO3 ya dia pasti menjadi Na3PO3 dan seterusnya ya, teman-teman ya. Untuk reaksi molekul saya tidak terlalu urgen ya untuk dipelajari gitu ya. Tapi yang paling utama adalah reaksi ion ini ya. Yang harus dipelajari betul reaksi ion. Kalau reaksi molekulnya mudah lah ya, tinggal ditambah-tambahkan aja. Nah ini untuk latihan soalnya silakan nanti Anda untuk belajar aja ya, belajar. Siap. Silakan untuk didiskusikan dengan teman-teman semua ya. Saya minta ini hasilnya dikirimkan, tetapi ini kerjanya kelompok ya. Anda kerjanya kelompok, pokoknya satu kelas reguler sore sama kelas reguler pagi mengirim masing-masing 1 jawaban saja cukup ya. Tidak usah satu orang satu. Saya ingin Anda mengerjakan ini betul-betul berkelompok ya. Jadi Anda nanti kasih tugas saja lah. Anda boleh misalnya bikin berapa nih, ada 3 soal ya misalnya. Ada 3 soal masih ada. Nggak ada ya. Jadi ada 3 soal. Misalnya Anda bikin 3 kelompok, nanti masing-masing kelompok silahkan berdiskusi. Nanti pada saat sebelum diserahkan ke saya harus dipastikan betul ini sudah betul semua. Jadi Anda boleh nge-zoom per kelompok, nanti nge-zoom per kelas gitu ya. Boleh, silahkan ya. Nah, ini memberikan pelajaran buat kita bahwa semuanya bisa dikerjakan dengan baik kalau bekerja sama ya. Nah, harapan saya bagi yang belum mahir, karena nanti Anda dengan teman Anda akan lebih banyak belajar, mungkin akan jauh lebih nyaman, lebih santai, nanyanya juga bebas gitu ya. Nanti yang pinter, yang lebih bisa, misalnya yang lebih paham tentang soal ini, boleh untuk mendiskusikannya dengan teman-teman yang lain gitu ya. Sehingga semuanya nanti akan menjadi paham. Itu prinsipnya kenapa saya tidak minta 1 orang 1 gitu ya. Karena saya menginginkan Anda bisa belajar bersama-sama. Kemudian bagaimana cara berorganisasi lah ya, sama lah di kimia juga dipelajari bagaimana cara berorganisasi yang baik gitu ya. Nah saya pun pingin kalian ini nanti lulusnya bareng juga gitu kan, wisudanya bareng juga gitu. Wah itu luar biasa nih ya kalau satu kelompok nih bisa bareng terus gitu ya. Jadi kalau ada satu yang ketinggalan jangan sampai ditinggalkan ya, jangan sampai ditinggalkan gitu ya. Karena reaksi redoks juga mengajarkan kepada kita apa yang kita terima itu kita lepaskan kembali gitu kan. Jadi ada yang menerima, ada yang melepaskan gitu ya. Jadi kalau yang dilepaskannya 5, maka yang dikeluarkannya harus 5. Jadi kalau Anda satu kelasnya misalnya ada 25 orang, maka keluarnya pun nanti harus 25 gitu kan ya. Kalau nanti yang masuknya 25 yang keluarnya 20, wah ini menyalahi aturan redoks ini ya. Menyalahi aturan redoks ini. Jadi saya harapkan semua berbarengan ya. Jadi kalau ada persoalan, kalau ada hal-hal yang memang harus kita bisa saling bantu, harus saling bantu. Ya. Jadi reaksi redoks itu mengajarkan kepada kita tuh gotong royong gitu ya. Sama mengajarkan kita kalau ada yang satu yang kurang, diberi nih, saya nih punya nih elektron 2, kamu kan butuh elektron 2, udah aku kasih 2 gitu. Sedangkan dianya sendiri kan mungkin lagi mengalami kekurangan gitu, nggak ada masalah ya. Ujung-ujungnya menjadi setimbang. Reaksi itu menjadi setimbang, teman-teman. Jadi reduktor tidak bisa berdiri sendiri kalau tanpa oksidator. Ya. Jadi gitu ya, nanti bikin jawabannya nggak usah diketik ya, boleh ditulis tangan aja, pakai Word, pakai Word, pakai apa kertas, PS aja boleh, bebas lah ya, mau
kertas sapes, mau pakai kertas buram, yang penting kebaca sama saya ya. Jangan sampai tulisannya yang nggak kebaca, repot saya nanti bacanya. Siap. Oke, ya. Kirimnya via apa? Via WA aja ya, gampang ya. Nanti saya akan periksa. Kalau nggak ngirim, nah ini masalah kalau nggak ngirim satu kelas berarti nggak dapat nilai semua. Tuh kan berbarengan kalau gitu, kompak ya. Kalau semua nggak dapat nilai, semua nggak dapat nilai. Kalau semua nggak lulus, semua nggak lulus itu berarti. Oke, ya. Nah, lanjutkan satu lagi nih, masalah yang harus saya jelaskan kepada Anda, yaitu terkait dengan berat ekivalen. Berat ekivalen ini fungsinya adalah teman-teman ini untuk mempermudah dalam perhitungan reaksi redoks. Karena nanti setelah Anda paham tentang redoks, maka akan dihadapkan dengan perhitungan, yaitu stekiometri namanya. Ya. Nah, kalau Anda tidak memahami tentang berat ekivalen akan sulit. Apa itu berat ekivalen? Berat ekivalen adalah berat 1 mol zat dibagi elektron yang terlibat. Elektron yang terlibat di dalam apa? Di dalam reaksinya. Ya, jadi berat 1 mol, ingat angka satunya itu ingat ya. Nanti ini penting nih angka satunya ini ya. Berat 1 ekivalen adalah berat 1 mol zat dibagi dengan jumlah elektron yang terlibat. Tentukan berat ekivalen dari KMnO4 sebagai oksidator dalam suasana asam. Nah, maka tuliskan, karena dia bersifat oksidator, maka dia tentu mengalami reduksi. Dirinya sendiri mengalami reduksi. Gitu ya. Tuliskan MnO4- berubah menjadi Mn2+, kemudian kekurangan O kita tulis dalam bentuk H2O, di sebelah kiri kekurangan H kita tulis dalam bentuk H+, karena dia mengalami reduksi, maka elektron ditambahkan di situ, sebelah kiri. Terus disamakan, H-nya ini ada 8, maka saya tulis angka 8 di sini. Kemudian elektron yang terlibat dari 7+ menjadi 2+, maka saya tulis 5 elektron di sini. Belum selesai, belum. Kita harus menyamakan juga muatan di sebelah kiri harus sama dengan muatan di sebelah kanan. Muatannya sudah di sini, di sebelah kiri adalah 2+, di sebelah kanan 2+. Clear? Clear. Nah, menjelaskan di dalam seminar atau sidang itu harus seperti itu. Ya. Jadi itu artinya Anda paham. Ya, Anda artinya paham gitu, ya. Nah, kemudian setelah itu berapa berat ekivalen dari KMnO4? 100 ml 198. Jadi berat dari KMnO4 adalah berat 1 mol zat. Ingat, 1 mol zat KMnO4, 1 mol zat KMnO4 itu tinggal ditambahkan aja K ada 39, ya kan? 55. N55, O berapa? 16 kali 4. 16 kali 4 sehingga total menjadi 158. Ya. Nah, 158 maka itu dibagi dengan 5. Karena apa? Jumlah elektron yang terlibat adalah 5. Paham ya? Jadi kenapa berat ekivalen KMnO4 adalah 158 dibagi 5? Nah, penjelasannya seperti itu. Tadi jelaskan dari awal. Gitu ya. Nah, yang penting paham. Harus paham ya. Nah, sekarang gini. Ada pertanyaan. Nah, ini kan bagaimana kalau Mn-nya ada 2? Di MnO4 ini angkanya 2. Oh, 2 MnO. Ya, misalnya 2 MnO4 ditambah misalnya ditambah 5 elektron. Misal ini ya, misal ya. Saya misalkan aja misalnya di sini ada 2 MnO4- kemudian ditambah 8H+, ditambah 5 elektron menghasilkan MnO2+ plus 4H2O. Tapi anggap ini semuanya udah clear. Semuanya udah benar gitu kan. Berapa berat ekivalen KMnO4 di situ? 2 kali MR bagi 5. 2 kali MR dibagi dengan 5. Oke, ya. Kenapa? Kenapa harus 2/5? Karena jumlah MnO4-nya ada 2, Pak. Oke, karena jumlah MnO4-nya ada 2. Sedangkan berat ekivalen adalah 1 mol zat. Jadi MnO4-nya tadi ada 2 mol. 20 kali lipat. Iya kan?
Ada 2 mol Pak di sana Pak, karena ada angka 2 di depannya. Koefisien reaksinya ada 2. Berarti dia menyatakan 2 mol KMNO4, dia melibatkan 5 elektron Pak. Paham ya? Karena 2 mol KMNO4 melibatkan 5 elektron di dalam reaksinya. Sehingga kalau 1 mol zatnya berapa? 2,5. Benar nggak? Betul. Menjadi 2,5. Sehingga berat ekivalen KO4 adalah 158 dibagi dengan 2,5. Ya, itu penjelasan yang ilmiahnya begitu. Ya. Jadi jangan 158 dikali 2/5, itu akan bingung. Bingung. Pemahamannya tuh gimana gitu. Benar nggak? Betul, Pak. Iya, walaupun jawabannya benar. Benar, jawabannya benar, tapi Anda tidak paham. Anda hanya belajar, oh ya MN-nya 2/5, kan gitu kan ya. Tapi 2/5-nya itu Anda nggak paham. Gitu. Mending paham, mending benar. Saran saya mending benar dan paham, kan gitu ya. Iya, Kalau Pak. cuma benar saja nggak paham, Anda kosong. Ya. Anda berarti masih kosong, masih zong gitu ya. Benar. Tapi nggak paham. Nah, gitu ya. Jadi sebaiknya nanti saran saya adalah 158 dibagi dengan 2,5. Boleh gitu juga ya. Yang paling penting sebetulnya bukan masalah dibagi 2,5 dikali 5/8 dikali 2/5-nya, bukan itu sebetulnya ya. Yang jadi persoalan Anda paham. Nah, gitu ya. Kenapa dibagi 2/5? Bisa aja jawabannya, oh iya Pak, karena kan 2 mol Pak KMNO4-nya. Dan 2 mol itu melibatkan 5 elektron. Sehingga saya harus kalikan sebagai 2/5. Itu paham berarti, benar dia gitu ya. Tapi kalau KMN-nya 1, maka 1/5 Pak, gitu kan. Jadi berat molekul atau MR dikalikan 1/5. Karena berat ekivalen itu menyatakan 1 mol zat dibagi dengan elektron yang terlibat. Jadi kalau misalnya ada 2 mol, nggak apa-apa, 2 dibagi yang terlibat. Yang terlibatnya berarti 2,5. Oke, paham ya semuanya ya? Nah, harus sampai sana. Ini bisa kok, bisa lah. Yang penting paham ya. Nah, ini sebetulnya yang kadang-kadang tidak dijelaskan pada saat di sekolah SMA dulu ya. Nah, kenapa? Ya karena nggak ada masalah. Gitu. Karena memang di sana tidak diciptakan untuk orang-orang untuk sangat memahami. Karena belum menjadi maha ya, masih menjadi siswa. Jadi wajar. Wajar memang harus begitu ya, di SMA itu begitu. Makanya ilmu itu terus meningkat, ilmu itu naik terus gitu ya. Oke, nah ini untuk latihan soalnya juga sama ya dengan yang tadi. Jadi Anda cukup 1 kelas 1 aja ya. Berarti tugasnya ada 2 ya, yang tadi 1, yang ini 1 gitu. Jadi cuma 2 aja, sedikit lah ya, sedikit aja soalnya. Tapi banyak katanya beranak ini katanya. Soal. Nggak apa-apa ya. Oke, jadi banyak ini soalnya. Oke ya, ini aja ada 3 nih ya. Oke, tapi bisa lah ya. 15 berarti. Ya, jadi banyak nih. Ya buat sarapan Dapa lah, lumayan ya Dapa ya. Makan sore siap, Pak. Siap. Dengan senang hati, Pak. Ya, oke teman-teman yang pagi juga ya, silahkan. Nanti Pak, boleh nggak saya mengerjakannya mau bareng-bareng Pak dengan reguler pagi? Itu jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih good. Ya, welcome sini. Iya, artinya saya tidak bisa, sebetulnya saya tidak mau ngebedain lah ya, mana yang pagi, mana yang sore, enggak lah ya. Ini hanya kelas saja, saya pisahkan kelas aja gitu kan. Tapi ilmu yang didapatkannya harus sama. Ya kan? Makanya saya coba deh
Kalau sekiranya mumpung masih pandemi dan kita masih bisa gabung, waktunya tidak tidak bentrok, ya sudah gabung aja gitu ya. Kenapa? Harapannya apa yang saya sampaikan di sore dengan di pagi sama gitu ya, sama persis lah gitu. Tidak ada yang dibeda-bedain, semuanya sama. Baik. Nah, ini aja ya teman-teman semua ya yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Saya sebentar, saya stop dulu. Oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semuanya ya. Dan saya pesankan kepada teman-teman semua, di dalam belajar apapun, khususnya belajar kimia, yang paling penting adalah memahaminya. Ya. Jadi jangan sampai, saya mau udah belajar inilah, nggak usah ikut kuliahnya, misalnya. Jangan gitu. Karena biasanya di dalam perkuliahan itu, walaupun materinya sama, itu pasti ada hal baru lah yang Anda bisa dapatkan, saya yakin ya gitu. Maka memang harus rajin ya kuliahnya. Kecuali kalau memang tadi ada yang izin ke saya karena memang waktu kerjanya sampai jam 5 nggak apa-apa. Yang penting saya sudah rekam, nanti rekamannya akan saya share biasa ya di Instagram saya. Nah, silakan nanti di-download lah oleh siapa, oleh satu orang gitu ya. Saya sengaja disimpan di sana supaya nggak hilang aja. Karena kalau disimpan di mana aja saya suka hilang ya. Kalau disimpan di situ kan kapanpun misalnya yang sudah download kemudian kehapus dan sebagainya udah tinggal ngambil lagi kan di sana gitu ya di YouTube saya ya. Jadi YouTube saya yang Hernandi Sujono itu sengaja memang untuk nyimpen file-file perkuliahan saya secara online gitu ya. Kalau yang Hernandi Official itu untuk bisnis saya. Ya sama sebetulnya ini juga bisnis juga ya, bisnis dapat duit juga kan saya ngajar gitu ya. Tapi bukan itu yang utama ya. Saya mudah-mudahan yang paling penting, yang paling utama adalah apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya. Anda dapat ilmunya, ya saya bisa mendapatkan sesuatu, misalnya dari share ilmu ini, ya kita terima lah ya sama-sama ya. Kita syukuri semuanya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.